Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lemes amat ini. Emang masih pada puasa? Masih pada puasa? Tadi makan lontong 5 apaan buka? Masih pada puasa kayak gini. Kalau gitu saya pantunin dulu ya supaya semangat. Belum, udah bilang cakep. Emang dari tadi dia bilang cakep. Nasi ulam anget-anget, makannya campur sama teri dan semur jengkol. Kalau baca salamnya pada semangat, saya doain biar panjang umur dan banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Biar utang kebayar ya. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha asy-syahra sayyida asy-syuhur wa anzala fihi al-Qur'an wa 'azzama qadrahu bidzalika wa rafa'ahu wa ajjala fihi al-ihsan bi fathil jinan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, bima yarha rabbu qad qama wa sama Ramadan liwajhillahi khairas siyam. Hadratil mukarramin as-saimin as-saimat, wahai orang-orang yang berpuasa dan calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirindukan Allah dan rindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini, di malam yang barokah ini, di malam di mana Allah sediakan bagi umat Nabi Muhammad untuk mendulang pahala yang luar biasa banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati para sesepuh DKM Masjid Al-Muizzu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini malam keberapa? Malam kelima. Malam kelima ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, su'ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an fadail tarawih, ya Rasul, pahala apa saja yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umatmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawab Rasulullah, ini bagi orang-orang yang terawih di malam ini nih, malam kelima, apa pahalanya? Maka jawab Rasulullah, bagi orang-orang yang terawih
pada malam yang kelima ini luar biasa pahalanya. Mislu sholat di Masjidil Haram wa Masjidil Nabawi wa Masjidil Aqsa. Seperti orang yang sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan di Masjidil Aqsa. Bayangkan satu malam umat Nabi Muhammad dengan terawih pada malam kelima ini bisa melaksanakan ibadah sholat di 3 masjid sekaligus. Luar biasa pahalanya di malam ini. Malam kelima di 3 masjid. Masjidil Haram kita sholat, Masjid Nabawi kita sholat, Masjidil Aqsa kita sholat. Maka beruntung orang-orang yang ibadah pada malam hari ini, malam kelima, langsung 3 masjid kita beribadah. Bapak tahu, ibu tahu, sholat di Masjidil Haram 100.000 kali kita sholat dalam satu kali. Pahalanya 100.000 kali. Kita malam-malam ini nih, seakan-akan kita sholat di Masjidil Haram kita. Padahal Masjid Al-Aqsa itu, tapi pahalanya seperti sholat di Masjidil Haram kita sholat. Nih yang pertama, bukan hanya di Masjidil Haram, kata Rasul, orang yang terawih pada malam hari ini juga sholat di Masjid Nabawi. Masya Allah, bapak-bapak jasadnya ada di ilmu itu, tapi pahalanya kita sudah sholat di Masjid Nabawi pada malam hari ini. Masya Allah, luar biasa ya. Allah berikan di pahala untuk Nabi Muhammad dong nih. Ini umatnya nih. Berapa pahalanya? 1000 sekali sholat. 1000 kali sekali sholat. Di Masjidil Haram 100.000, di Masjid Nabawi 1000 kita sholat, 1 kali sholat saja pahalanya. Apalagi tadi kita sampai mungkin dengan witir tadi 11 rakaat, dikalikan aja luar biasa. Kita sholat seakan-akan sedang di Masjid Nabawi sekarang ini. Bukan ada itu saja. Ternyata di Masjidil Aqsa kita sholat. Kalau sengaja ngajak kira-kira nyampe nggak kita pakai Masjidil Aqsa? Mana sekarang ada repot banget dari Israel ya. Repot banget ngebom terus. Sampai-sampai ada senjata yang panasnya bisa menghilangkan jasad orang-orang Palestina. Menurut ilmu pengetahuan itu, senjata Israel sehingga lenyap ini jasadnya orang-orang Palestina, ribuan orang Palestina dibantai. Oleh karena itu mari kita doakan mujahid-mujahid Palestina, semoga Allah beri kesabaran, beri kekuatan untuk membela Islam, khususnya terutama Masjidil Aqsa. Bapak Ibu, kalau sengaja kita sholat di Masjid Aqsa dijaga oleh moncong-moncong senjata, nggak mungkin. Tapi malam hari ini kita sholat sunat tarawih malam kelima, pahalanya seperti sholat di Masjidil Aqsa. Masya Allah. Ini pahalanya nih 3 masjid sekaligus, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa sholat 500 kali pahalanya ketika kita sholat di dalam Masjidil Aqsa. Beruntunglah orang-orang yang sholat sunat tarawih pada malam ini. 3 masjid sekaligus dalam satu malam kita sholat. Hadratul Mukarramin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan baik. Bulan yang penuh barokah. Tidak ada lagi bulan-bulan selain ini. Ini beruntung umat Nabi Muhammad. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan trik-trik buat kita. Mumpung kita masih diberi panjang umur, namanya umur kita nggak tahu, mungkin setelah pulang dari sini 3 langkah ke depan kita sudah inna lillahi, kita nggak tahu umur. Itu rahasia Allah. La yastaghfiruna sa'atan wa la yastaghfirun. Enggak mau dimajuin, enggak mau diakhirkan, itu namanya maut akan menjemput kita. Oleh karena itu, mari kita banyakkan ibadah mumpung kita masih diberi waktu. Apakah Bapak Ibu berdoa tahun yang lalu? Ya Allah, panjangkan umur kami sampai ke Ramadan berikutnya. Ini Ramadan berikutnya, berarti doa kita dikabulkan Allah. Betul? Kita berdoa kan tahun kemarin, ya Allah panjangkan umur saya sampai ke Ramadan berikutnya ya Allah. Wa balikna Ramadan. Betul? Sekarang sudah disampaikan. Doa lagi kita biar panjang umur tembus Ramadan tahun depan lagi. Amin ya rabbal alamin.
Maka berikan Allah, berikan trik-trik kita untuk mengisi bulan Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, kataballahu lahu ibadatus sanah wa yakunu ma'i tahtal arsy." Barang siapa yang hadir di majlis-majlis ilmu seperti ini, kita ngelung, kita berkunjung, kita bersama-sama mendengarkan tausiah, apa pahalanya berikan oleh Allah? Setiap bapak langkahnya dari rumah menuju ke masjid mendengarkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh para ulama, apa pahalanya? Seperti dicatat satu ibadah 1 tahun penuh dan bersama-sama Rasulullah di bawah arsy. Enak ya tuh? 1 kali langkah, ibu buka pintu, kamu itu dari rumah, pahalanya 1 tahun penuh Allah catat. Hanya di bulan Ramadan doang, nggak ada di bulan-bulan lain. Makanya isi bulan Ramadan dengan baik. Ini mendengarkan ilmu nih, mendengarkan tausiah dari rumah, niat mau mendengarkan tausiah, mau sholat tarawih, itu pahalanya dicatat 1 langkah, 1 tahun penuh kita ibadah dan bersama-sama Rasulullah SAW. Enak nggak bersama Rasulullah, Bu? Enak Pak ya? Sama Pak RT aja kita selfie, enak banget, cekrek sama Pak RT, keren. Apalagi sama Rasulullah. Betul? Luar biasa. Nih yang pertama kata Rasul. Yang kedua, man dawama 'alal jamaah fi Ramadan atahullahu bi kulli rak'atin madinatun tabla'u min ni'amillah. Barang siapa yang mendawamkan, yang terus-menerus sholat jamaah di bulan Ramadan, zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah, bahkan tarawih jamaah, apa pahalanya? Pahalanya Allah sediakan, Allah bangunkan 1 bangunan surga di dalam surga untuk kita bagi orang tarawih. Masya Allah, yang penuh dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sholat tadi 1 rakaat 1 bangunan sampai 11 rakaat, apalagi coba hitung aja berapa bangunan yang kita dapat di surga. Hanya ada di bulan Ramadan, enggak ada di bulan lain. Makanya umat Nabi Muhammad beruntung dikasih bulan Ramadan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Tuh, enak gak Pak? Enak kita dikasih Ramadan. Terus kata Rasulullah, bukan itu saja pahalanya berikan. Ada lagi kata Rasulullah, man barra biwalidayhi fi Ramadan yanalu najrullahu birrahmah. Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, maka Allah akan memandangnya dengan penuh kasih sayang. Nih kita nih orang-orang yang dipandang oleh Allah, kasih sayang, dipandang dengan mesra oleh Allah. Nah, saya mau nanya sama ibu-ibu, Bu, kalau ibu udah dipandang sama suami dengan mesra dan kasih sayang, kira-kira apa yang diminta dikasih nggak, Bu? Dikasih, Bu ya. Udah dipandang sama suami, senang. Mau HP baru dibeliin, baju baru juga, apa lagi, cincin emas, gelang, tanya bapaknya, betul nggak Pak? Tuh, betul. Bapak orang di sini kan soleh-soleh semua, Bu. Tenang aja, udah terdidik karena udah ngaji mulu di Al-Mu'izu. Pokoknya ibu nanti pulang ke rumah minta emas. Ya, luar biasa. Jadi barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya, ternyata surga kita itu ada di rumah kita, bukan di mana-mana. Surgamu ada di rumahmu. Kita ziarah kemana-mana, ke Banten, ke Jawa, ke Madura, tapi orang tua kita di depan rumah kita lewatin. Ada dua orang yang seperti itu? Ada banyak. Mana orangnya kira-kira? Ya, luar biasa. Surga ada di rumah kita, dilewatin. Kita ziarah jauh-jauh. Ini namanya anak yang durhaka. Jangan harap berkah dalam hidupnya. Sehebat apapun ilmunya, sebanyak apapun hartanya, tidak akan barokah sama sekali kalau ada tergores di hati ibu sakit 1 kali saja.
Oleh karena itu, hati-hati. Ibu adalah keramat di dunia. Beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu yang masih mempunyai orang tua. Itu adalah ladang pahala, keramat di dunia ibu kita. Jangan kita sia-siakan di bulan Ramadan khususnya. Bapak ibu yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul berpesan lagi kepada kita. Ini sekarang khususnya untuk ibu-ibu. Ibu-ibu jawab yang jujur ya, Bu. Jawab ya, Bu. Halo. Kata Rasulullah, "Ma min imra'atin tatrubu ridha zawjaha illa walaha Asiyah wa Maryam." Barang siapa si istri minta maaf sama suami di bulan Ramadan, maka pahalanya Allah akan berikan seperti pahala Asiyah dan Maryam. Bu, Pak, sekarang kita tanya ibu-ibu. Bu, udah minta maaf belum sama suami di bulan Ramadan, Bu? Belum. Jujur, bapak-bapaknya belum. Bu, minta maaf, Bu. Sebelum terlanjur ini baru berapa hari bulan Ramadan. Minta maaf, Bu. Ayam beb, bisa begitu kalau misalnya ibu yang pakai ayam beb atau emas atau apa, terserahlah. Nanti pulang terawih, ibu tunggu suaminya. Ya, boleh cipiki-cipikan orang suami kita, Bang, atau yang mau maaf ya, 11 bulan kemarin mama suka marah-marah pulang belanja, cemberut, ya kan, marah-marah sama suami. Di bulan Ramadan ini jangan harapkan seorang istri akan sempurna ibadah puasanya kalau belum minta maaf kepada suaminya. Ya Bu ya, ntar minta maaf sama suami. Ya, apa pahalanya? Seperti Allah berikan kepada Siti Asiyah. Siapa itu Siti Asiyah? Siapa? Siapa yang tahu Siti Asiyah? Istri Fir'aun. Luar biasa. Istri Fir'aun, Masya Allah, dilukiskan dalam Al-Quran. Daraballahu mathalan lil ladina amanu imra'ata Fir'aun idh qalat rabbi ibni li indaka baytan fil jannati wa najjini min fir'auna wa najjini minal qaumiz zalimin. Dalam surat At-Tahrib itu dilukiskan ternyata Siti Asiyah Allah bangunkan satu bangunan di surga dan dia mohon kepada Allah jangan sampai dia terkena kezaliman Fir'aun, maka Allah selamatkan. Itulah Siti Asiyah. Siti Maryam tahu? Ibunda Nabi Isa alaihissalam. Fir'aun dan istrinya dan Siti Maryam, luar biasa ini Allah lukiskan dalam Al-Quran. Nih, Siti Maryam menjaga kehormatannya, membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya, sehingga dia dijadikan, dilukiskan satu nama dengan tinta emas di dalam Al-Quran. Nih, di sini juga saya banyak tahu Maryam, banyak ya kan? Nama Maryam mana nggak di sini? Banyak ya, luar biasa. Kemudian satu lagi, terakhir. Man qada hajatan akhihi fi Ramadan qadallahu lahu hajatan alfa hajatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menolong saudaranya di bulan Ramadan, maka Allah nanti akan tolong di hari kiamat dengan 1000 kebaikan yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Misalnya contohnya yang sederhana saja Bapak Ibu, kita ngasih takjil, ngasih makanan untuk pengajian, bukan hanya dibalas satu botol air aqua atau sepotong roti, tapi seteguk, walau karena kita akan minat tabar, walau sepotong kurma, itu pahalanya luar biasa besarnya. Ngasih takjil biasanya di masjid-masjid digilir ya. Lu masih misalnya hari ini ada nggak begitu? Digilir. Itu kesempatan kita Bapak Ibu. Nggak ada di bulan lain, kecuali di bulan Ramadan. Seteguk air, sepotong kurma sangat berharga di bulan Ramadan. Ini saking hebatnya ibu-ibu Pak. Namanya biji salak kan kalau di bulan-bulan lain kan keras. Tapi di bulan Ramadan jadi empuk, itu gara-gara hebatnya ibu-ibu. Betul nggak Bu? Di bulan Ramadan jadi empuk biji salak.
Padahal keras ya biji salak, kalau kita gigit kan bongkar gigi kita. Tapi kalau di bulan Ramadan hebatnya dibikin kolak biji salak jadinya. Ya, jadi kita peduli empati sosial kita kepada saudara-saudara kita sesama muslim di bulan Ramadan. Insya Allah Allah balas nanti di hari kiamat, di mana panas membakar kaki, panas membakar tubuh kita, bahkan keringatnya ada yang sampai ke mulut, sampai tenggelam dengan keringatnya. Tapi orang-orang yang peduli terhadap sesamanya, menolong saudaranya di bulan Ramadan, insya Allah Allah selamatkan semuanya itu dengan tenang dan enak kita di dalamnya. Insya Allah. Demikian itu dari yang dapat saya sampaikan. Masih ada 2 pertemuan lagi dengan saya, insya Allah. Nanti kita akan sambung lagi episode berikutnya. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang sudah mendengarkan daripada tausiah singkat ini. Mudah-mudahan jadi manfaat buat kita. Pandai-pandai kita mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga dikatakan oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar kita semuanya jadi orang takwa. Siapa orang takwa? Orang takwa yang pandai-pandai memindahkan amaliyah Ramadan ke bulan berikutnya. Bukan hanya rajin sholatnya di bulan Ramadan, bukan hanya rajin berjamaah di bulan Ramadan, tapi bulan-bulan berikutnya ya Bu, ya Pak, kita sholat rajin berjamaah di bulan-bulan berikutnya. Itulah namanya orang takwa yang diterima ibadah puasanya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله. السلام لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى